Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ahmad Dimyati, mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung dari kelas 2 AEC, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Tujuan saya membuat video ini salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuisisi Data dan Instrumentasi yang dibimbing oleh Mbak Fitria Suryatini STMT berkaitan tentang sistem akuisisi data. Selain itu, mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang sistem akuisisi data. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke inti pembahasan dari video ini. Hayu. Langsung saja masuk ke inti pembahasan pada video kali ini. Pada tugas akuisisi data dan instrumentasi kali ini, saya membuat proyek sebuah sistem akuisisi data yang berjudul Ultrasonic Sensor to Help Easy to Parking. Nah, pada proyek kali ini saya memanfaatkan sebuah sensor ultrasonik untuk digunakan sebagai sistem akuisisi data. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang tidak tahu atau kurang paham tentang sistem akuisisi data. Nah, saya bahas sekilas tentang sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data merupakan sebuah sistem yang bekerja dari pengumpulan data berupa data fisik atau suatu objek tertentu. Nah, kemudian ditangkap oleh sebuah transducer, kemudian diproses dan dikonversi dari awalnya sinyal analog kemudian diubah menjadi sinyal digital sehingga dapat dihasilkan suatu nilai tertentu dalam bentuk angka maupun grafik. Nah, dari pengertian tersebut akan lebih paham apabila kita jelaskan melalui prinsip kerja dari proyek kali ini. Nah, untuk proyek kali ini dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan dalam sebuah mobil. Sebuah mobil ini kemudian si sensor ultrasonik ditempatkan di belakang mobil. Nah, bagaimana cara kerjanya atau prinsip kerjanya? Nah, ketika si mobil ini parkir atau mau diparkirkan, nah jarak antara tembok ke mobil dapat diketahui atau dapat dideteksi dengan sensor ultrasonik ini. Nah, dari pengertian sistem akuisisi data tadi, yaitu pengumpulan data dari besaran pieces. Nah, untuk besaran pieces dari proyek ini yaitu berupa bunyi, atau dari ultrasonik ini berupa bunyi. Mengapa bunyi dapat mendeteksi suatu jarak antara tembok ke mobil ini? Nah, dari prinsip kerja sensor ultrasonik yaitu mengubah suatu frekuensi sehingga dapat mendeteksi jarak seperti itu. Nah, gelombang ultrasonik mempunyai frekuensi yang sangat tinggi yaitu 20.000 Hz, yaitu tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Nah, untuk diagram atau blok diagram dari proyek kali ini yaitu dapat dilihat seperti ini. Nah, proyek kali ini terbilang sederhana, yaitu hanya memanfaatkan satu ultrasonik. Itu untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi ketika PB on dinyalakan, itu keadaan PB on itu keadaannya NO gitu, dan PB off keadaannya NC. Seperti rangkaian listrik seperti biasanya. Untuk PB on ketika dinyalakan, kemudian Arduino nyala dan di sini ada jarak lebih besar dari 50 dan jarak lebih kecil dari 50. Nah, ketika jarak lebih besar dari 51,
dan jarak lebih kecil dari 51, maka ada ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu ketika Arduino ini nyala, kemudian si sensor mendeteksi jarak. Nah, ketika jarak itu lebih dari 51, maka lampu hijau yang akan menyala atau sebagai indikator. Nah, ketika kurang dari 51 atau kurang dari 50, maka si sensor ultrasonik ini bakal mengeluarkan indikator, yaitu berupa lampu merah dan buzzer atau suara. Nah, kemudian akan ditampilkan di sebuah LCD seperti itu. Nah, untuk DAC software yang digunakan ada 4, yaitu kombinasi dari Arduino, Proteus, LabVIEW, dan Virtual Serial Port Driver. Nah, untuk tampilan Arduino seperti ini, yaitu di sini kita dapat mengcoding atau memprogram sebuah data yang kita inginkan untuk outputan yang kita inginkan juga seperti itu. Nah, yang kedua ada Proteus. Untuk tampilan Proteus ada seperti ini, yaitu di Proteus kita dapat merangkai. Jadi seperti simulasi, karena di sini kalau kita malas membeli ultrasonic, Arduino, dan komponen-komponen lainnya, kita dapat mensimulasikannya di aplikasi Proteus ini. Nah, yang ketiga ada LabVIEW. Nah, untuk tampilan LabVIEW seperti ini. Ada front panel dan ada blok diagramnya seperti ini. Ini sebuah program juga dapat dihasilkan dalam bentuk tampilan atau layar. Nah, yang terakhir ada Virtual Serial Port Driver. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, fungsi dari Virtual Serial Port ini yaitu untuk mengkomunikasikan antara si LabVIEW dengan si Proteus. Nah, fungsinya yaitu sebagai komunikasi serial. Nah, komunikasi serial itu apa? Komunikasi serial itu adalah suatu komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dari si perangkat lunak, dari si software ini, dari komputer ini ke. Nah, selain DAC software yang digunakan untuk proyek kali ini, ada juga DAC hardware yang digunakan. Itu DAC hardware yang saya gunakan ada 6 komponen. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini. Dan untuk gambar visualnya seperti ini. Arduino Uno memiliki 14 pin digital. Nah, ini 14 pin digital dan 6 pin analog. Untuk pin deskripsinya bisa dibaca, bisa dilihat di sini juga. Nih. Arduino Uno memiliki inputan tegangan atau tegangan operasi sebesar 5 volt. Nah, untuk rekomendasi inputan tegangan 7 sampai 12 volt, dan untuk batas tegangan input 6 sampai 12 volt. Nah, ini bisa dilihat. Kalau dibahas semuanya mungkin tidak cukup waktunya, jadi saya bahas yang penting-pentingnya. Untuk pengaplikasiannya di sini digunakan untuk prototipe produk dan sistem elektronik. Yang kedua bisa digunakan untuk beberapa proyek, dan yang ketiga mudah digunakan, dan yang keempat digunakan membutuhkan banyak antarmuka. Nah, seperti ini untuk spesifikasi dari Arduino Uno R3 ini. Selain Arduino Uno R3 ini bisa menggunakan Arduino yang lain seperti Arduino Nano. Nah, tapi di sini saya menggunakan Arduino Uno. Untuk yang kedua ada sensor ultrasonic HCSR04. Nah, di sini ada gambar dari sensor ultrasonic HCSR04-nya. Ada di sini ada PCC, trigger, echo, dan ground. Nah, untuk pin-pin tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Bisa dibaca di deskripsi ini. Karena kalau dibahas
mungkin sangat panjang. Dan tadi juga udah dibahas sedikit mengenai ultrasonik, mengenai prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini, yaitu dengan memanfaatkan besaran pieces berupa bunyi. Nah, untuk fitur dari sensor ultrasonik ini itu bertipe HCSR04 ini, yaitu tegangan pengoperasian dari 5 volt, yaitu untuk theoretical distance yaitu dari 2 cm sampai 4 meter. Itu dapat mendeteksi sampai 4 meter untuk si ultrasonik ini. Nah, untuk jarak pengukuran yang praktis yaitu 2 cm sampai 80 cm yang praktis gitu. Tapi dapat mendeteksi sampai 4 meter. Nah, untuk akurasinya 3 mm. Akurasinya lumayan tinggi juga. Nah, untuk mengukur sudut tertutup kurang dari 15 derajat, untuk operasi arusnya 15 lebih besar dari 15 mikroampere. Nah, untuk frekuensinya 40 Hz. Nah, untuk pengaplikasiannya digunakan untuk menghindari dan deteksi rintangan seperti pada robot. Nah, digunakan untuk sebagai sensor jarak juga. Nah, digunakan untuk mengukur jarak. Jadi dari kegunaan ini yang saya gunakan seperti itu. Nah, yang ketiga digunakan untuk memetakan objek yang mengelilingi sensor dengan memutarnya. Nah, yang keempat, kedalaman tempat-tempat tertentu seperti sumur, lubang. Nah, dapat digunakan menggunakan sensor ultrasonik ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada buzzer. Nah, buzzer ini digunakan untuk mendeteksi atau sebagai indikator gitu. Tadi jadi kalau si ultrasonik itu udah mendeteksi bahwa jarak itu udah danger gitu, udah masuk ke zona merah. Nah, atau ke danger lah. Jadi si buzzer ini bakal mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, untuk membedakan positif dan negatifnya, plus minusnya dapat dilihat di kepala buzzer ini. Nah, ada tulisan plus bahwa menandakan si kaki ini positif. Nah, dan kaki yang sebelahnya atau yang berseberangannya itu kaki negatif. Nah, untuk konfigurasi dari buzzer dapat dilihat di sini. Di positif dapat inputan berupa 6 volt DC dan negatif itu sebagai ground. Nah, untuk fitur dan spesifikasi dari si buzzer ini dapat dilihat yaitu seperti ini, dan pengaplikasiannya sebagai alarm. Jadi fungsi utama si buzzer ini sebagai indikator, dan digunakan pada project kali ini juga digunakan sebagai indikator. Nah, yang keempat ada push button. Nah, push button ini digunakan sebagai komponen switch, yaitu pemutus dan penghubung suatu arus gitu. Nah, seperti ini tampilan push buttonnya. Nah, ini sebagai normally open. Nah, untuk pengaplikasiannya biasa digunakan pada kalkulator, push button, dan tombol switch on off. Nah, seperti ini untuk pengaplikasiannya kurang lebih. Nah, yang kelima ada LED, yaitu yang saya gunakan berupa LED merah dan LED hijau. Nah, untuk membedakan antara kutub positif dan kutub negatifnya, itu di sini ada kakinya yang berbeda, yaitu untuk anode atau positifnya, yaitu kakinya pastinya lebih panjang gitu. Dan untuk katode atau sebagai negatifnya kakinya lebih pendek. Nah, itu untuk membedakan dari si LED ini, plus minus dari LED ini. Nah, seperti ini. Untuk fiturnya dapat dilihat seperti ini. Nah, tapi saya gunakan fitur
ini sebagai indikator bahwa si sensor ultrasonik ini mendeteksi jarak berapa gitu. Ketika jaraknya berapa, si LED ini bakalan nyala gitu, digunakan sebagai indikator. Nah, yang terakhir ada LCD 16x2. Nah, maksud 16x2 yaitu kata yang digunakan pada baris pertama sebanyak 16 kata gitu. Untuk kali 2 ini yaitu ada 2 baris. Nah, itu maksudnya LCD 16x2. Nah, di sini bakal terpilih. Nah, untuk database dari LCD 16x2 dapat dilihat di sini nih. Ada PSS, PDD, PE dan yang lainnya. Di sini dapat dibaca dan dapat dipahami untuk database-nya. Nah, untuk deskripsinya juga dapat dilihat. Untuk tegangan inputannya sebesar 5 volt. Nah, ini sebagai deskripsi dari si LCD 16x2 ini. Untuk kalau dibahas mungkin waktunya tidak cukup karena sangat terbatas nih. Untuk fitur-fiturnya saya gunakan sebagai penampil jarak itu. Untuk sebagai indikator juga, tapi sebagai display dari jarak tersebut berapa gitu. Nah, sekarang lanjut ke materi mengenai simulasi dan program dari sistem akuisisi data ini. Nah, sebelumnya kita close dulu aplikasi yang lainnya supaya tidak memberatkan ke laptopnya. Nah, kita close dulu aplikasi Word-nya, terus aplikasi PowerPoint-nya, WPS. Kita close dulu semuanya kecuali Arduino. Kita close virtual, kita close Proteus, dan kita close Live view-nya. Nah, udah smooth. Ya, udah di close. Nah, dasar dari sebuah microcontroller adanya sebuah program. Nah, untuk memprogram suatu sistem akuisisi data ini, saya memprogram di sebuah aplikasi yang bernama Arduino. Nah, Arduino ini kurang lebih programnya seperti ini. Nah, untuk headernya saya memakai LCD di pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk trig pin dan echo pin di pin 12 dan 11. Untuk pin buzzer di pin nomor 10. Nah, untuk integernya saya memakai distant. Nah, untuk headernya kurang lebih seperti ini. Untuk point setup atau setup parameternya, nah, serial begin 1600. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya untuk mengkomunikasikan 3 aplikasi ini gitu. Atau 2 aplikasi ini sebagai komunikasi antara LabVIEW dan Proteus. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini untuk point setupnya. Nanti bakal di print di LCD seperti ini. Nah, untuk point loopnya, point loop itu maksudnya si kejadiannya terus berulang sampai si Arduino itu di off-kan gitu. Nah, jadi jika jarak lebih dari 51 cm, maka lampu hijau yang akan menyala. Nah, lampu hijau itu ada di pin 8. Untuk pin 9 itu lampu merah, low, artinya bakal mati atau belum menyala. Nah, untuk pin 10 tadi kan buzzer nih. Buzzer masih mati. Nah, untuk delaynya 10 milisecond atau 0,1 detik. Nah, yang kedua, jika jarak kurang dari 51 atau 50. Nah, yang hasil yang akan ditampilkan atau digital write-nya, si lampu hijau itu bakal low atau mati. Nah, sebaliknya lampu merah bakalan hidup dan si buzzer bakal hidup dan delaynya sama 100 seperti itu. Nah,
fungsi serial print ini, nah serial print in digunakan untuk mengkomunikasikan dengan Proteus. Kemudian langkah selanjutnya buka aplikasi Proteus. Aplikasi Proteus kurang lebih seperti ini. Ada Arduino, sensor ultrasonic, LCD, COM-PIM, virtual terminal, LED hijau, LED merah, dan buzzer. Nah, fungsi dari COM-PIM yaitu untuk mengkomunikasikan antara si Proteus ini dengan LabVIEW, dengan software LabVIEW lain yang itu. Nah, untuk virtual terminal ini salah satu fungsinya yaitu untuk mendeteksi error, yaitu jadi apabila si virtual terminal ini sudah bisa menghasilkan sebuah jarak atau sebuah data, artinya rangkaian Proteus ini sudah benar dan dapat dikomunikasikan dengan sebuah LabVIEW gitu. Selain itu, fungsi dari virtual terminal ini juga menghasilkan sebuah data hampir sama kayak LCD. Nah, LCD di sini berfungsi untuk menghasilkan data berupa display, bisa angka, bisa huruf. Nah, di sini di program. Nah, di sini ada lampu hijau, lampu merah, dan buzzer. Nah, fungsi ketiga komponen ini berfungsi sebagai indikator. Buzzer sebagai indikator bunyi dan lampu ini sebagai indikator warna. Nah, yang selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini yaitu sensor yang mendeteksi jarak atau bunyi seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya port Hg. Port Hg ini berfungsi sebagai alat simulasi mengatur jarak gitu. Jadi jarak di sini diatur oleh sebuah port Hg. Langkah kedua setelah membuat program di Arduino yaitu dengan mengupload program Arduino ini ke Arduino yang ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Jadi kita buka aplikasi Arduino ini, kemudian kita klik verify, itu ini gambar centang ini, klik. Nah, bakal memproses sebuah data. Nah, kita tarik ke atas. Kita cari format.hg. Nah, jika tidak keluar seperti ini, nah kita klik file, preference atau control koma. Nah, nanti di compilation-nya kita centang. Nah, akan menghasilkan sebuah data seperti ini. Nah, kita cari format.hex-nya. Format.hex. Nah, ini nih. .hex. Nah, kita kopikan mana tuh. Nah, ini nih, kita kopikan format.hex-nya. Waduh, nih format.hex, kita kopikan. Ini gak mau. Nih, kopikan, Ctrl C. Nah, kemudian kita upload di sini. Double klik. Di sini kita hapus dulu, Ctrl A dulu, kemudian hapus. Nah, kemudian Ctrl V. Nah, ini artinya sebuah program sudah diupload di Arduino ini. Nah, kemudian kita upload juga di sini di sensor ultrasoniknya .hex juga, filenya berupa .hex. Oke, open. Nih. Oke. Nah, baru kita dapat mensimulasikannya di Proteus ini. Klik debug, run simulation. Distance measurement. Nah, ini nanti akan dihasilkan sebuah data berupa jarak di sini. Kita tunggu sebentar soalnya delaynya 10 second.
data yang dihasilkan 268 cm dan indikator berupa lampu hijau. Untuk mengkomunikasikannya ke LabVIEW, maka kita harus buka dulu yang namanya COM-PIM. Ini COM-PIM. COM-PIM itu dikomunikasikan dengan virtual serial ini. Nah, kita add pair dulu, kemudian delete all dulu. Nah, untuk menggunakan virtual serial port drive ini cukup tinggal add pair. Nah, seperti ini. Nah, artinya jika virtual portnya sudah keluar COM 1 dan kedua, artinya ini sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita buka aplikasi LabVIEW. Nah, LabVIEW. Nah, untuk tampilan LabVIEW, aplikasi LabVIEW kurang lebih seperti ini. Kita tampilkan dulu blok diagramnya dengan Ctrl E. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah program dari LabVIEW. Nah, pisah serial. Fungsi dari pisah serial ini untuk membaca inputan yang diberikan oleh sebuah aplikasi Proteus ini. Nah, pisah serial ini harus memiliki baud rate yaitu 1600. Nah, ini baud rate ini harus sama gitu dengan baud rate yang di aplikasi Arduino ini, yaitu dengan serial begin 1600. Nah, ini harus sama supaya kebaca. Nah, ini ada instruksi. Nah, di sini ada pisah read. Nah, pisah read ini untuk membaca sebuah inputan yang diberikan oleh aplikasi Proteus ini. Nah, jadi pisah read ini akan membaca sebuah data, nanti akan ditampilkan hasilnya, yaitu berupa ini nih, distance, berupa distance atau jarak. Nah, ini sebagai hasil dari pisah read ini. Nah, ini sebagai range atau ketentuan programnya. Apabila lebih dari 51 bagaimana, dan lebih dari 50 bagaimana, sama seperti program dari Arduino yang tadi gitu. Nah, ini bisa clear dan ini bisa close untuk menutup sebuah program dari pisah gitu. Nah, ini error out ini digunakan untuk apa? Nah, untuk mendeteksi sebuah error dari sebuah program ini. Nanti bakal ditampilkan apa errornya dan kita bisa men-troubleshootnya gitu. Nah, kita tampilkan lagi. Oh, ini cek dulu. Nah, kita tampilkan front panelnya. Nah, di sini untuk mensimulasikan dan mengkomunikasikan dari si LabVIEW ini dengan Proteus ini, tinggal kita klik di front panelnya bisa COM berapa gitu. Nah, kita coba di COM 1, kemudian tinggal di run. Nah, ini belum menghasilkan atau outputnya belum sama. Nah, berarti COM 1 tidak terhubung dengan COM yang di Proteus. Nah, kita stop, kita pakai COM nomor 2. Nah, kita run. Nah, ini hasilnya 268. Kita cek di Proteus nih, sama 268. Nih, kita supaya lebih enak nih. Nih, kita ubah jaraknya di sini. Data yang dihasilkan di stand ini juga berubah gitu. Nah, karena ini grafik yang dihasilkan seperti ini. Kemudian data yang di sini juga sama seperti yang di LabVIEW. Proteus dan di LabVIEW sama hasilnya, 312 cm. Nah, sekarang kita cek di indikatornya. Nah, ini kenapa ada LED green kemudian kadang LED merah? Nah, di sini data yang dihasilkan atau data yang dikirimkan cukup lama gitu. Maksudnya bukan cukup, di blok diagramnya yaitu
sepersekian 1000 milisecond atau 1 detik. Setiap 1 detik data itu dikirim gitu maksudnya. Jadi kadang ada mencapai 0 gitu. Jadi makanya kadang kedeteksi lampu merahnya. Nah, kita buka lagi di sini, kemudian buka lagi di Proteusnya, kita cek untuk lebih jelasnya. Ini di sini. Ketika lampu 312 cm maka lampu hijau yang akan nyala. Ketika di bawah 50, kita coba cek di bawah 50. Ininya dibesarin persennya. Nih. Mana? Nih. Belum. Ini ditambahin terus. Ini sampai ke 100%. Nih. 4 cm. Indikatornya berupa lampu merah dan buzzernya ada inputan berupa merah nih. Merah ini sebagai inputan yang nyala gitu. Nah, seperti itu untuk simulasi ultrasonic sensor to help easy to parking. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari sistem akuisisi data ini itu untuk membantu orang-orang dalam berparkir gitu. Jadi tidak kasarnya tidak nubruk ke belakang gitu. Nah, jadi dapat dideteksi jarak mobil yang di belakang berapa gitu dengan sistem akuisisi data seperti ini, ditampilkan dalam bentuk visual yaitu LCD ini. Nah, seperti itu ada program Arduino dan virtual serial port driver ini sebagai komunikasi serialnya. Nah, ini Proteus sebagai simulasi, rangkaian simulasinya jika komponen-komponennya tidak ada atau malas untuk beli. Nah, untuk LabVIEW ini sebagai program juga sebagai displaynya juga gitu. Nah, ini yang dinamakan sebagai sistem akuisisi data. Nah, di sini kita stop dulu, kemudian di sini kita stop dulu, udah stop. Nah, jangan lupa untuk di compim di sini juga disamain, di sini COM1 dan baud rate-nya sama 9600 gitu, harus sama sehingga semuanya dapat terkoneksi. Nah, seperti itu. Untuk RX TX-nya jangan lupa untuk compim sama TX ke TX, RX ke RX, sedangkan untuk virtual terminalnya kita ubah gitu, TX ke RX dan RX ke TX. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem akuisisi data. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dapat menambah wawasan. Nah, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Irfan Ahmad Dimyati, mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.